Kalau judul obrolan kita sebetulnya jawabannya gampang. Kita harus apa? Berarti publik harus melaksanakan 3M secara disiplin. Pemerintah harus melaksanakan 3T secara memadai ya dan disiplin. Pertanyaannya adalah mengapa 3M dan 3T itu belum memadai sampai hari ini lebih dari 10 bulan. Nah, ini yang mungkin mesti kita cek. Nah, saya ingin misalnya per hari ini kita mencatat rekor tingkat kematian yang tertinggi ya 476 meninggal dunia, dan tentu kita ikut berduka cita. Termasuk juga sampai hari ini sudah ada 647 tenaga kesehatan yang juga gugur dalam perjuangan melawan COVID ya. Ini adalah data dari PBID. Kemudian ada juga hasil dari riset terbaru dari Louis Institute COVID Performance Index yang mengatakan bahwa Indonesia itu ada di peringkat ke-85 dari 98 negara dalam hal penanganan COVID, ya. Berdasarkan metodologi data-data confirm case, confirm death per 1.000 orang, ya. Hari ini Profesor Wiku, koordinator juru bicara juga memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan PKP pembatasan kegiatan masyarakat yang selama 2 minggu ini ternyata kasusnya naik dan memang kurva pandemi itu belum turun, kita belum mengakhiri gelombang pertama. Tadi Septian mengatakan rumah sakit overwhelmed di sejumlah tempat dan ada di media sosial itu beredar misalnya cerita soal ada orang yang meninggal dunia di taksi sesudah ditolak oleh 10 rumah sakit. Ada yang harus menyewa ventilator ya 30 juta. Nah, ini kan puncak gunung es, ya. Yang datanya sendiri diakui oleh pemerintah delayed data. Beda antara data yang diumumkan tiap hari dengan level daerah. Nah, dalam situasi seperti itu, saya ingin bertanya kepada Pak Joni Plate. Dan mungkin nanti Pak Erik bisa menambahkan. Di mana kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sudah bisa menangani pandemi ini dengan baik? Ya. Terima kasih Mbak Uni, saya rasa itu langsung ditangkap oleh Pak Joni Plate. Silakan Pak Joni. Iya, kita bisa menangani dengan baik karena apa? Kita bisa juga menekan tingkat penularannya itu sampai dengan 1 juta. Kalau tidak ditangani dengan baik, meledak barang ini Mbak Uni. Yang kedua, kita juga harus bersyukur, kita tidak berharap ada yang meninggal. Tapi tingkat kematian juga kita dapat dikendalikan dengan baik. Ini pekerjaan ini bukan pekerjaan satu kelompok seperti saya sampaikan tadi. Ya, tingkat penularan yang tinggi itu disebabkan oleh banyak faktor, tapi faktor utamanya adalah kedisiplinan. Pada saat di mana kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan itu dengan tepat, ya, maka tentu pengendalian penularan bisa kita lakukan. Pada saat di mana tadi soal kedisiplinan tadi saya tuh menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Joni Plate ya. Penting banget kepercayaan, membangun kepercayaan. Ya, kedisiplinan itu juga ditunjukkan oleh tokoh-tokoh. Hari-hari ini beredar video misalnya di sebuah acara selebrasi partai politik ada suap-suapan makan nasi tumpeng dengan sendok yang sama, ya. Angkanya di daerah itu naik, ya. Ada tokoh anggota partai yang secara terbuka mengatakan tidak bersedia untuk divaksin, ya. Jadi bagaimana? Ini adalah hal-hal yang terbaru. Tapi dari 10 bulan dari awal, kepercayaan masyarakat itu rendah terhadap keseriusan, ya. Saya setuju itu Mbak Uni, kepercayaan masyarakat itu rendah. Tapi dia bukan faktor tunggal, dia multifaktor penyebabnya. Dan saat ini, ya. Tugas kita bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat itu bahwa ada beberapa tokoh ya atau beberapa kejadian yang kita tidak harapkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Uni itu koreksi besar-besaran, itu harus kita atasi. Tetapi ya itu tidak memberi atau menjadi alasan kita untuk lengah dalam membangun kepercayaan itu secara bersama-sama. Pertemuan kita malam ini juga dalam rangka meyakinkan masyarakat ini kerja bersama-sama, ini harus disiplin. Kalau masyarakat nggak disiplin, ya seberapapun kerja kerasnya yang kita lakukan sulit sekali. Sekarang banyak juga yang minta
supaya penegakan hukum itu dilakukan secara tegas. Kita tahu di beberapa negara itu ya no mask katanya, no langsung dikurung, straight arrest katanya. Kan itu situasi kita. Saya kira jadi dengan situasi seperti begitu, justru kita perlu membangun ya bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat, edukasi pada masyarakat, tidak perlu bosan dengan itu. Itu tantangan yang paling utama. Di saat yang bersamaan, ya pemerintah melaksanakan tugasnya seperti Pak Erik sampaikan tadi. Ya melaksanakan tracing, Pak Joni, tapi mungkin gini, dengan data-data yang tadi diberikan oleh Pemret IDN Times Unilubis, tidakkah itu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dinilai tidak cukup mampu mengendalikan penyebaran COVID-19? Ya, karena 1 juta itu kan juga belum tentu itu 1 juta. Banyak sekali mungkin yang tidak terdeteksi, apalagi dengan adanya delay data. Beda yang cukup signifikan antara daerah dengan yang diumumkan setiap hari. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita 1 juta, ya bisa jadi ya saya sangat setuju besar dengan dari pendapat Mbak Uni itu, ya bahwa kita harus mengendalikan. Persoalannya kita waktunya itu informasi, itu koreksi, itu evaluasi yang harus kita terima. Tetapi momentumnya tidak stop di evaluasi dan koreksi. Ya, momentumnya adalah bagaimana membangun ya tindakan korektif dan kolaborasi. Nah, hadir kita malam ini dalam rangka bukan mentransmisikan kekhawatiran, ketakutan kepada masyarakat, tapi justru kita harus membangun harapan dan membangun kepercayaan masyarakat agar bisa atasi masalah ini secara bersama-sama. Baik.